Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Pemirsa dan YouTubers yang kami hormati, kita akan melakukan bincang santai sore ini dengan tema Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi mencegah korupsi melalui aksi strategi pencegahan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama saya Nur Aini AMD dan saya Alfred Sabui SPT serta narasumber dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama Ibu Ruth Della Escodas SSI APT MM sebagai Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua Ibu Eni Cenda Pameran Esos MM sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 4 dan yang mengkoordinasikan aksi pencegahan korupsi pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga Bapak Noldi Hosea Perokila Esos MM yang merupakan admin aksi pencegahan korupsi pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Luar biasa. Terima kasih. Kita akan mulai bincang sore ini dengan Bapak Noldi selaku admin monitoring pencegahan korupsi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Noldi, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi, maka Presiden RI menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Bisa Bapak jelaskan apa itu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi? Terima kasih. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau yang biasa disebut dengan Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi. Sedangkan aksi pencegahan korupsi adalah atau yang biasa disebut dengan aksi PK adalah penjabaran daripada fokus dan sasaran dalam bentuk program dan kegiatan pencegahan korupsi. Tujuan pencegahan korupsi adalah pertama, memberikan arah tentang upaya strategis yang perlu dilakukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pencegahan korupsi. Yang kedua, mendorong pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil dan bukan pada keluaran kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan sinergis antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dengan kebijakan strategi oleh KPK. Pertanyaan berikut, kami mohon penjelasan dari Ibu Eni Pameran. Pelaksanaan aksi Stranas pencegahan korupsi juga dikoordinasikan oleh KPK RI. Bukankah KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang bekerja melakukan penindakan korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan? Baik Pak Adi, sesuai amanat pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tugas KPK RI yaitu pertama, koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas kelima dan keenam inilah yang menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
karena pada dasarnya selain upaya penindakan tindak pidana korupsi, penting juga dilakukan upaya pencegahan korupsi sebagai bentuk preventif. Apa yang menjadi fokus aksi Stranas Pencegahan Korupsi? Adapun yang menjadi fokus dari aksi Stranas Pencegahan Korupsi yaitu yang pertama, perizinan dan tata niaga, kedua, keuangan negara, dan yang ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Selanjutnya narasumber kita, Ibu Inspektur, selamat sore Ibu. Selamat sore. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu ini bahwa aksi Stranas Pencegahan Korupsi berfokus pada 3 hal, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Jadi pertanyaannya Ibu, aksi pencegahan korupsi apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Baik, ada 2 aksi pencegahan korupsi yang ditetapkan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi untuk dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama, peningkatan profesionalisme dan modernisasi pengadaan barang dan jasa, fokus keuangan negara yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 2 subaksi meliputi implementasi e-katalog dan pembentukan unit kerja pengadaan barang dan jasa atau kita singkat UKPBJ. Yang kedua, penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi fokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan aksi percepatan pelaksanaan sistem merit serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan subaksi pembangunan zona integritas atau SEPI di unit layanan pendidikan. Kedua aksi ini telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nomor 192-HK-2020 tanggal 2 Juni 2020. Selanjutnya kami mohon penjelasan Bapak Nurdi tentang perkembangan pelaksanaan aksi Stranas Pencegahan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak. Progres aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT sampai dengan saat ini telah mencapai progres 69,53%. Untuk aksi sebagaimana disampaikan oleh Inspektur, mulai dari aksi peningkatan profesionalisme dan modernisasi pengadaan barang jasa, ada beberapa kemajuan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT. Yang pertama, Pemprov NTT telah siap untuk dan telah mengusulkan diri untuk menjadi katalog lokal. Hal ini telah siap untuk ditandatangani oleh MOU dengan stakeholder terkait. Yang berikut, pemerintah Provinsi NTT juga siap untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui proses e-katalog. Sedangkan yang ketiga, sampai saat ini terdapat beberapa anggota Pokja pada Biro Pengadaan Barang Jasa yang telah diangkat ke dalam jabatan fungsional BPJS. Pemerintah Provinsi NTT juga saat ini sedang memproses rancangan peraturan kepala daerah mengenai pemberian tambahan penghasilan, tunjangan tambahan penghasilan kepada jabatan fungsional BPBJ yang ada pada Biro Pengadaan Barang Jasa. Untuk pencegahan aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT, yaitu pertama, kesiapan integrasi SIMPET antara Pemprov NTT dengan BKN. Yang kedua, penilaian kinerja PNS Pemprov NTT secara elektronik dan telah dilaporkan secara daring ke BKN. Yang ketiga adalah terrekonsiliasinya data kepegawaian pemerintah Provinsi NTT dengan data kepegawaian nasional yang ada di BKN dengan menggunakan prosedur rekon data nanti. Informasikan pula bahwa berdasarkan penilaian KPK RI pada semester 1 tahun 2020 yang lalu,
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati peringkat kelima dalam pencapaian aksi Stranas pencegahan korupsi dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Ini kita lanjutkan ke Timur. Saat ini aparat pengawas intern pemerintah memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini terkait fungsi dan peran aktif dalam pencegahan korupsi, mohon penjelasan Ibu. Bagaimana aktif dilaksanakan? Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari aktif yang merupakan pilar utama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan aksi pencegahan korupsi. Upaya lain dilakukan antara lain koordinasi intens dengan KPK RI, pendampingan kepada perangkat daerah yang memastikan perangkat daerah dapat melaksanakan dan melaporkan capaian aksi, dan yang terakhir pengawasan pelaksanaan aksi melalui review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya, serta mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pelaporan aksi pencegahan korupsi. Kita tahu bahwa sekarang kita masih menghadapi COVID-19 yang melanda negara Indonesia dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apakah hal ini masih menjadi kendala dalam pelaporan aksi, pelaksanaan dan pencegahan korupsi, dan apa kiat yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini? Terima kasih Pak. Tentu tidak. Pandemi COVID, dalam pandemi COVID saat ini, koordinasi pencegahan korupsi tetap dilakukan antara pemerintah Provinsi NTT dengan KPK RI. Koordinasi ini dilakukan secara virtual dalam bentuk sosialisasi dan diskusi terbatas untuk memperkuat dan membekali perangkat daerah dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi. Sedangkan untuk pelaporan pencegahan korupsi dilakukan secara daring melalui aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia atau JAGA ID, situs resmi pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi pemerintah dan masyarakat. Demikian bincang-bincang sore ini dengan narasumber kita. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi pemirsa dan YouTubers tentang pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila berkenan terhadap konten kami, silakan like dan subscribe untuk mendapatkan berbagai informasi menarik tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia bangkit melawan korupsi. Mewujudkan NTT bangkit menuju sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.